Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenali nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian tentang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 yang kemarin udah sempat konferensi pers oleh SNPMB ya. Tapi buat teman-teman yang sekiranya belum nonton konferensinya karena konferensinya itu lama banget ya, teman-teman bisa banget untuk nonton video ini karena aku bakal kasih rangkumannya biar teman-teman nggak bingung-bingung lagi ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan di subscribe dulu channel YouTube aku dan bunyiin notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke, kalau teman-teman udah subscribe, kita langsung aja masuk ke pembahasan di video kali ini. Nah, sebelum itu di sini aku mau jelasin ya teman-teman ya, untuk SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru ini, nanti kalian bisa daftar di dua jenis program studi, yaitu untuk yang sarjana atau S1 dan untuk yang diploma, baik itu D4 atau sarjana terapan dan D3. Jadi D4 itu sama halnya sarjana terapan ya, sama ya seperti itu. Itu nama lainnya aja. Jadi teman-teman nanti nggak usah bingung ya. Terus kemudian lanjut, ini kita lewatin aja prinsip dan tujuan SNPMB karena yang teman-teman pengen tahu adalah tentang jalurnya kan. Nah, kita lanjut ke jalurnya. Nah, nanti jalurnya itu ada 3 jenis teman-teman ya, yaitu ada SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri atau jalur mandiri. Nah, jalur yang ditangani oleh SNPMB BP3 itu adalah SNBP dan SNBT, yaitu jalur nasionalnya, SNBP dan SNBT. Nah, terus kemudian yang ditangani oleh masing-masing PTN itu adalah seleksi mandiri atau jalur mandiri ya. Jadi untuk SNBP dan SNBT ini nanti ketentuannya sama. Untuk SM atau seleksi mandiri atau jalur mandiri ini nanti ketentuan masing-masing PTN berbeda-beda. Ya, jadi nanti harus dicek di masing-masing website PTN kalau pengen tahu seleksi mandiri masing-masing PTN gitu ya. Nah, untuk SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi, ini nanti seleksinya menggunakan nilai rapot. Dan untuk PTN, BLU, dan PTN Satker, ini kuotanya minimal 20% dari keseluruhan daya tampung yang akan diterima di SNPMB tahun 2025. Ya, jadi minimal 20%. Untuk PTN BH seperti Undip dan lain-lain, nah itu minimal 20% juga. Nah, terus kemudian SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes itu untuk yang PTN BLU dan PTN Satker minimum 40%, mohon maaf, minimum 40% dan PTN BH minimum 30%. Sedangkan untuk seleksi mandiri maksimum 30% untuk yang PTN BLU dan PTN Satker. Kalau PTN BH 50%. Wah, ini tinggi banget nih ya. Jalur mandiri di PTN BH nih 50% maksimum. Maksimum sih ya, tapi nanti bisa dialokasikan ke SNBP atau SNBT karena SNBP SNBT ini minimum. Nah, untuk kuotanya ini teman-teman nggak usah ngitung-ngitung lagi, nggak usah dipikirin, itu yang mikirin adalah pihak perguruan tinggi negeri masing-masing ya. Yang penting teman-teman tahu ada SNBP, SNBT jalur mandiri ya. Terus kemudian lanjut registrasi akun SNPMB. Nah, ini buat teman-teman yang harus diketahui nih, registrasi akun SNPMB ya teman-teman ya. Yaitu yang pertama, untuk akun SNPMB ini ada 2 jenis, yaitu akun sekolah dan akun siswa. Untuk akun sekolah yang udah pernah buat di tahun-tahun sebelumnya nggak usah buat lagi, yaitu yang ngurusin sekolahan ya. Terus untuk yang akun siswa, nah ini kalian yang ngurusin ya, akun pendaftaran SNPMB. Jadi nanti kalau udah dibuka akun pendaftarannya, kalian wajib banget buat akun pendaftaran, baik itu untuk daftar SNBP atau SNBT ya, seperti itu. Karena kalau nggak punya akun SNPMB nanti nggak bisa ikut SNBP atau SNBT. Jadi yang mau daftar SNBT harus buat akun, SNBP juga harus buat akun juga. Seperti itu ya. Untuk yang gap year yang kemarin ikut UTBK SNBT tapi belum lolos dan mau ikut lagi, nanti harus ini ya teman-teman ya, wajib melakukan registrasi akun baru nih ya, wajib melakukan registrasi akun baru. Nah, untuk registrasinya caranya nanti bakal didemoin oleh SNPMB, ditunggu aja informasinya ya, seperti itu. Terus ada registrasi akun SNPMB sekolah nanti dari tanggal 6 sampai 31 Januari, yang siswanya untuk SNBP 13 Januari sampai 18 Februari, SNBT 13 Januari sampai 27 Maret 2025 gitu. Lanjut yang selanjutnya langsung masuk ke SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi. Pesertanya itu hanya lulusan di tahun berjalan ini, yaitu adalah tahun 2025
ya. Jadi gap year nggak bisa daftar karena untuk lulusan tahun berjalan saja, yaitu tahun 2025. Biayanya gratis ditanggung pemerintah. Maksud biayanya ini adalah biaya daftar ya. Jadi biaya daftarnya nanti gratis, bukan biaya kuliah gitu teman-teman ya. Untuk biaya kuliah biasanya teman-teman tetap mendapatkan ini ya, menggunakan UKT gitu. Jadi nggak ada uang pangkal untuk SNBP gitu ya. Sejauh ini seperti itu untuk informasi dari tahun ke tahun ya. Nah, jadi untuk SNBP nanti nggak ada uang pangkal, cukup bayar UKT saja gitu, dan biaya pendaftarannya gratis. Terus lanjut ada ketentuan umum. Yang pertama, SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik menggunakan nilai rapot serta prestasi non-akademik maupun akademik lainnya yang ditunjukkan dengan sertifikat ataupun yang sejenisnya gitu ya. Jadi misalnya teman-teman dapat juara 1 lomba olimpiade matematika tingkat internasional gitulah katakanlah. Nah, teman-teman bisa lampirin di SNBP nanti gitu. Yang kedua, sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus yang pertama mempunyai NPSN. Yang kedua, mengisikan rapor siswa eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Yang ketiga, sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Terus siswa harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP. Ketentuan SNBP 2025. Kita langsung lanjut ke bagian ini ya, siswa eligible ini ya. Nah, yang pertama ketentuan akreditasi. Akreditasi A itu nanti bakal mendapatkan 40% terbaik di sekolahnya. Ya, jadi siswa eligible diperingkat oleh sekolah yang 40% terbaik nanti bisa ikut SNBP. Sisanya harus ikut SNBT. Ya, mau ikut SNBT monggo, enggak juga enggak masalah. Akreditasi B 25% terbaik, akreditasi C dan lainnya 5% terbaik. Nah, di sini ada tambahan nih. Tambahan kuota eligible nih buat teman-teman yang sekolahnya itu udah menggunakan e-rapor dalam pengisian PDSS, maka akan mendapatkan tambahan 5% untuk siswa eligible. Jadi misal nih, teman-teman udah menggunakan e-rapor di sekolahnya untuk pengisian PDSS dan sekolahnya teman-teman berakreditasi A, maka nanti akan mendapatkan tambahan 5% untuk kuota eligible. Jadi lebih banyak, yaitu 45%. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah tahapan aktivitas pelaksanaan SNBP. Yang pertama, pengumuman kuota sekolah. Kuota sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswanya. Nah, jadi ini misal jumlah siswanya 100 dan dapat kuota 40% untuk di SNBP. Jadi nanti bakal diambil 40 siswa, gitu-gitu ya. Terus kemudian yang kedua, registrasi akun SNPMB oleh sekolah. Terus kemudian nanti pemeringkatan siswa, jadi nanti bakal di list oleh pihak sekolahannya yang nanti masuk itu siswa dari nomor berapa sampai berapa, itu siapa aja gitu, nanti ada daftarnya sendiri gitu. Jadi nanti sekolah yang mengumumkan itu ya. Yang keempat, pengisian PDSS ya. Ini nggak usah teman-teman nggak usah nggak usah dipikirin, nanti yang mikirin oleh sekolah. Terus kemudian registrasi akun SNPMB oleh siswa, terus pendaftaran SNBP, seleksi jalur SNBP, terus pengumuman SNBP dan daftar ulang. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu ke teman-teman, buat teman-teman siswa-siswi yang nonton video aku, nanti dipastiin sekolahan teman-teman itu harus melakukan pengisian PDSS ya. Jangan mepet-mepet, diingetin Bapak Ibu guru yang bertanggung jawab mengisi PDSS-nya. Ya, seperti itu. Atau untuknya membuat akun SNPMB sekolah dan lain-lain ya. Karena di tahun-tahun sebelumnya, dari tahun zaman dahulu sampai tahun 2024 kemarin SNBP itu pasti ada sekolah yang yang nggak mengikutkan siswanya karena ketinggalan untuk finalisasi atau untuk yang pengisian PDSS dan lain-lain gitu. Alasannya seperti itu. Jadi siswanya yang rugi, nggak bisa ikut SNBP semuanya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman saling mengingatkan ke guru kalian tuh ya. Kalau sekolahan kalian nanti lupa gitu ya atau menunda-nunda, nanti bisa jadi websitenya error seperti yang kemarin. Karena kalau mendekati penutupan itu biasanya websitenya agak susah diakses gitu karena banyak yang mengakses gitu. Jadi nanti saling mengingatkan ya ke Bapak Ibu gurunya ya, biar teman-teman nggak rugi sendiri ya. Diingetin Bapak Ibu gurunya ya, nggak masalah ya, itu kan hak teman-teman ya, seperti itu.
Yang selanjutnya ada tanggal penting SNBP tahun 2025. Yang pertama pengumuman kuota sekolah tanggal 28 Desember nih udah mau pengumuman kuota sekolah. Terus masa sanggah 28 Desember sampai 17 Januari 2025. Registrasi akun SNPMB sekolah 6 sampai 31 Januari 2025. Pengisian PDSS oleh sekolah juga sama. Registrasi akun oleh siswanya 13 Januari sampai 18 Februari. Jangan sampai teman-teman juga nanti pas registrasi akun mepet-mepet, jangan sampai. Karena nanti kalau mepet-mepet kemungkinan juga nggak bisa registrasi akun gitu, sama kayak sekolah tadi ya. Terus kemudian ada lagi di sini pendaftaran SNBP 4 sampai 18 Februari 2025. Juga ini ya yang daftar SNBP jangan mepet-mepet penutupan. Nanti juga nggak bisa finalisasi kalau mepet-mepet karena banyak yang akses. Pengumumannya tanggal 18 Maret tahun 2025, masa unduh kartu peserta SNBP 4 Februari sampai 30 April. Nanti pas udah muncul kartunya jangan lupa disimpan, kalau perlu di copy di banyak device karena nanti kalau teman-teman lolos kartu pendaftaran peserta SNBP harus dibawa pas daftar ulang ya. Ingat-ingat teman-teman. Terus kemudian setiap tahapan SNBP dibuka dan ditutup pada pukul 15.00 WIB. Lanjut, selanjutnya yaitu SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Pesertanya itu merupakan lulusan SMA atau sederajat dari tahun 2023, 2024 sampai 2025. Baik itu untuk yang paket lulusan paket C ataupun yang lulusan SMA yang biasa gitu ya, yang umum. Terus kemudian biayanya ditanggung oleh peserta dan subsidi dari pemerintah. Nah, ini maksudnya adalah ditanggung peserta itu biaya pendaftarannya teman-teman daftar sendiri gitu ya, pakai biaya teman-teman sendiri, biasanya 200.000 per pendaftarannya gitu ya. Jadi tahun ini kalian daftar SNBT itu nanti bayarnya 200.000 gitu ya. Subsidi dari pemerintah ini biasanya nanti pas kalian lulus di SNBT kalian cukup bayar UKT aja, nggak ada uang gedung atau yang sebagainya gitu ya. Terus lanjut ketentuan umum. Seleksi jalur SNBT berdasarkan nilai UTBK tahun 2025 dan ditambah portofolio bagi prodi seni dan atau olahraga. Yang kedua, peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK tahun 2025 satu kali saja. Yang ketiga, hasil UTBK hanya berlaku untuk tahun itu saja gitu ya. Jadi UTBK tahun 2025 untuk yang SNBT tahun 2025 gitu. Lanjut, ini ada ketentuan SNBT tahun 2025 mengenai pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan dari tahun-tahun sebelumnya itu ada 2 gelombang ya, 2 gelombang. Nah, sekarang hanya ada 1 gelombang, yaitu selama 10 hari ya. Nah, untuk 1 gelombang selama 10 hari ini ada 2 sesi, biasanya pagi dan siang, biasanya sesi pagi dan sesi siang. Nah, untuk tanggal pelaksanaan UTBK sendiri dari 23 April sampai 20 berapa nih? Sampai 30 April dan 2 Mei sampai 3 Mei gitu ya, teman-teman ya. Terus kemudian ini sudah Idul Fitri udah Idul Fitri. Kalau nggak salah Idul Fitrinya itu prediksinya Februari, Maret ya, prediksinya itu untuk Idul Fitri Maret, jadi teman-teman pas nggak puasa nih ya, insya Allah ya. Terus kemudian untuk pemilihan prodinya ini ada 4 pilihan prodi maksimal sama kayak tahun kemarin ya, yaitu yang pertama nih untuk yang mau milih 1 prodi atau 2 prodi itu nanti bebas mau pilih prodi manapun ya, maksudnya itu mau milih S1 atau D4 atau D3 terserah. Kalau mau milih 3 prodi itu harus ada vokasinya ya, harus ada vokasinya. Nah, kalau teman-teman milih 3 prodi semuanya vokasi, minimal harus ada 1 yang vokasinya itu D3 gitu ya. Terus kemudian yang mau milih 4 prodi, minimal nanti harus ada 1 untuk D3 dan 1 untuk S1. Nah, selebihnya teman-teman boleh terserah gitu ya. Nah, itu aja gampangnya kayak gitu. Terus kemudian ini pemilihan prodinya bisa teman-teman lihat nanti kalau masih bingung ya. Ini ada ketentuan pilihannya, contohnya kayak gini, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Terus kemudian ada tanggal penting untuk UTBK SNBT. Registrasi akunnya tadi udah aku kasih tahu 13 Januari sampai 27 Maret. Pendaftarannya 11 sampai 27 Maret 2025. Pelaksanaan UTBK 23 April sampai 3 Mei. Dan ini teman-teman ingat-ingat ya, untuk pendaftaran akun ini 11 sampai 27 Maret.
teman-teman jangan daftar mepet-mepet penutupan. Nanti kalau daftar mepet-mepet penutupan nggak bisa daftar lagi ya, karena jaringannya agak susah ya, biasanya kayak gitu. Pengumuman SNBT itu 28 Mei tahun 2025, masa unduh sertifikat UTBK 3 Juni sampai 31 Juli 2025. Nah, ini aku ada informasi penting buat teman-teman yang pengen ikut UTBK SNBT. Teman-teman yang ikut UTBK SNBT, jangan lupa nanti maksimalin skor kalian, karena katakanlah kalau paling pahitnya kalian nggak lolos sama sekali di UTBK SNBT, ya semoga aja lolos ya. Nanti kalian bisa gunain daftar skor kalian itu di jalur mandirinya perguruan tinggi negeri, karena ada beberapa dan mungkin malah banyak perguruan tinggi negeri yang membuka jalur mandiri menggunakan skor UTBK. Jadi teman-teman nggak usah tes lagi gitu teman-teman ya, jadi dimaksimalin. Terus kemudian ini masih sama, dibuka dan ditutup jam 15.00 WIB. Lanjut, ini ada KIP kuliah. Sebenarnya untuk KIP kuliah ini nanti kalian bisa lebih lengkapnya bacanya di sini ya. Nih, kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Nah, itu lebih lengkapnya di situ. Kalian langsung capcus ke sana aja ya. Terus kemudian di sini ada informasi penting, kalau kalian mau nanya-nanya bisa di helpdesk-nya SNPMB atau di call center, dan laman resminya bisa dilihat di sini. Dan ini yang perlu teman-teman ketahui, ini penting juga nih. Media sosial resmi SNPMB cuma di ini saja. Untuk Instagramnya @snpmb_id, cuma itu aja ya. Jadi kalau teman-teman dapat informasi lain-lain di luar snpmb_id untuk yang di Instagramnya, teman-teman patut waspada, barangkali itu nanti hoax gitu ya, seperti itu. Terus kemudian untuk YouTube-nya SNPMB ID, Facebook-nya SNPMB ID, TikTok-nya @snpmb_id, dan X-nya @snpmb_id gitu ya. Teman-teman perlu ingat-ingat ya teman-teman ya. Nah, udah kayak gitu aja guys untuk informasi yang aku sampaikan. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan barangkali silakan nanti ditanyain aja di kolom komentar tentang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 ini ya. Nanti kalau misal aku bisa jawab, aku bakal bantu jawab. Dan buat teman-teman lainnya yang tahu jawabannya dari pertanyaan teman-teman kalian nanya di kolom komentar, nanti kalau mau bantu jawab juga boleh banget. Oke, sekian dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Semoga teman-teman bisa beruntung di SNPMB tahun 2025 ini dan bisa menjadi mahasiswa baru di PTN yang kalian impikan di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Sekian dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Bunyiin juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke teman-teman, sekian dari aku. Thank you buat teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.